kan. Tapi mungkin yang saya angkat adalah kisahnya ini supaya mudah-mudahan tidak terulang atau terjadi sama perempuan di luaran sana. Jangan terkecoh dengan nama besar, karena bagaimanapun juga pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang seharusnya memiliki komitmen yang tinggi, tidak untuk main-main dan tidak untuk melegalkan zina. Mansur sendiri sekarang itu nggak berkomentar sama sekali dan nggak muncul di media secara langsung gitu ya, undang media lah, press conference lah atau apalah, enggak. Saya yakin kalau misalnya Yusuf Mansur muncul di media, itu akan ditanya, ini benar nggak Bu Hana seperti ini? Nah, ini yang sangat dihindari sama Yusuf Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech50. Oke, teman-teman, kali ini saya masih bahas Bu Hana karena memang ada video klarifikasi dia yang terbaru ya teman-teman. Dan ini terkait dengan kenapa dia mau membuka atau menguak gitu ya, menguak tentang hubungan antara dia dengan Yusuf Mansur. Di sana ada kata-kata yang menarik teman-teman. Dan ini video ini nanti menjadi video lanjutan Bu Hana ya di channel dia. Nanti ada Pernah Bucin itu nama channelnya. Nah, kita lihat videonya nanti. Setelah itu saya akan ngasih tahu kenapa sebabnya ini dibuka. Karena sebenarnya saya tahu informasi sebagian lah gitu. Yuk kita lihat videonya, check it out. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Hai, aku Ana yang mungkin belakangan ini bukan aku GR, tapi mungkin aku sedikit membuat gaduh dengan pemberitaan atau kemunculan aku di media massa. Tapi semua apa yang aku ungkapkan itu adalah benar adanya. Memang aku pernah menikah atau dinikahi dengan Ustadz Yusuf Mansur itu di tahun 2011 ya kan. Kemudian kami berpisah itu sekitar 2013 kalau tidak salah. Bukan kami berpisah sih, saya diceraikan lewat BBM. Kemudian kok bisa sih setelah 12 tahun kurang lebih saya baru speak up ke media atau baru muncul. Saya baca komen-komennya, ya ada yang dengan bahasa membuli, ada yang support juga. Saya muncul itu berarti saya merasa ada ketidakadilan di sana, ada kekecewaan di sana yang mungkin selama ini sudah berusaha saya pendam. Tapi akhirnya mungkin ya sebagai manusia biasa, rasa sabar saya ada batasnya sehingga saya muncul ke media. Tidak bermaksud apa-apa, tidak juga bermaksud untuk menjatuhkan Ustadz sendiri. Ya, orang ada mengira saya pansos atau segala macam, itu adalah hak mereka untuk menilai saya seperti apa. Tapi saya akan cerita nanti di akun ini, karena ini akun saya yang saya buat. Selama ini saya nggak jarang banget bermedia sosial, jadi hanya untuk scrolling aja. Tapi sekarang akun ini sengaja saya buat. Saya berharap mudah-mudahan ketika saya nanti menceritakan kronologi atau apapun yang terjadi, bagaimana kejadiannya, bagaimana kemudian sampai memutuskan saya speak up, kemudian apa yang terjadi selama 12-13 tahun itu, bagaimana saya bangkit dari keterpurukan, apa saja yang saya alami, itu akan saya ceritakan, share di sini. Tapi mohon ambil saja sisi positifnya. Saya tidak akan menjelek-jelekan beliau ya kan, tapi mungkin yang saya angkat adalah kisahnya ini supaya mudah-mudahan tidak terulang atau terjadi sama perempuan di luaran sana. Jangan terkecoh dengan nama besar, karena bagaimanapun juga pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang seharusnya memiliki komitmen yang tinggi, tidak untuk main-main dan tidak untuk melegalkan zina. Mudah-mudahan saya bisa memberikan ibroh dari apa yang saya alami ini. Ambil sisi positifnya, jika ada sisi negatifnya buang saja, jangan diikuti. Dan saya benar-benar berharap tidak ada lagi perempuan di luar sana, kita ini kaum marginal yang diperlakukan semena-mena
atau seenak-enaknya oleh mereka yang merasa punya pamor, punya kuasa sedang di atas. Nanti saya akan berbagi tips juga bagaimana saya survive, bagaimana saya dari jabatan seorang sekretaris direktur kemudian harus diluluh lantakkan, hancur lebur, tapi saya masih tetap bangkit dan sampai saat ini saya bisa tampil seperti sekarang ini. Banyak yang pengen banget saya share tanpa harus menjelek-jelekan beliau. Cukup berita tentang pernikahannya aja yang saya angkat, tapi apa yang terjadi selama dalam perjalanan saya berhubungan dengan beliau tidak akan saya ceritakan karena itu menjadi ranah privacy, karena saya nggak mau menjadi konsumsi publik juga gitu. Tapi saya coba akan berbagi, nanti share hal-hal yang memang yang bisa diambil sisi positifnya aja. Dan saya mohon doa juga untuk semuanya agar saya kuat, agar saya bisa menjalani semua ini. Saya tahan, nggak baperan menghadapi cacian dan bulian, yaitu adalah sudah resiko dari saya karena berani tampil ke publik. Ya nggak apa-apa juga sih ya, insya Allah saya kuat kok. Tapi saya yakin kok dari cacian, makian, bulian itu juga karena mereka tidak paham, karena mereka tidak ada di posisi saya, sehingga mereka tidak mengerti apa yang saya rasakan. Dan juga mungkin karena hal ini tidak terjadi sama diri mereka, anak perempuan mereka atau keluarga mereka, sehingga ya mereka bisa saja mengeluarkan statement-statement tanpa merasakan dulu apa yang saya rasakan selama saya berhubungan dengan beliau, sehingga ini yang membuat saya speak up ke media. Saya juga berharap mudah-mudahan dengan kemunculan saya masih bisa memberikan kontribusi yang baik, yang memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya umat di muka bumi ini. Dengan kemampuan saya yang tidak ada apa-apanya, yang sedikit ini, semoga saya bisa memberikan contoh dari sisi buruk cerita ini, tapi paling tidak ada cerita yang bisa diambil yang baiknya, yang mudah-mudahan bisa diambil ya nilai positifnya lah ya. Saya juga berharap jika nanti ada perempuan-perempuan di luar sana yang mengalami apa hal yang sama atau mirip seperti yang saya rasakan, ayo kita nggak usah takut, kita harus berani melawan, kita harus berani speak up. Paling tidak kita punya dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Aku juga makasih banget nih buat teman-teman aku yang ada di sekeliling aku yang selama ini mensupport, mendukung, sehingga akhirnya aku berani untuk muncul ke media. Aku di dunia ini cuman hidup sendiri. Aku cuma punya ayah sudah almarhum, kemudian ibu, kemudian satu anak yang sedang saya besarkan sekarang. Jadi aku nggak punya siapa-siapa. Jadi ketika aku muncul pun aku sebenarnya deg-degan. Ya deg-degan itu karena aku nggak punya siapa-siapa gitu loh. Jadi ya takut juga iya sih, tapi alhamdulillah aku punya teman-teman yang udah kayak keluarga sendiri, udah kayak saudara, melebihi ikatan saudara itu sendiri. Nah insya Allah nanti aku akan mulai aktif di akun ini, insya Allah live juga, atau apapun yang akan menghubungkan aku dengan netizen, yang mudah-mudahan netizen menerima keberadaan aku dengan kemunculan aku. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas supportnya, atas kritikannya, atas masukannya. Doakan aku bisa menjadi manusia yang lebih baik dan memberikan manfaat untuk dunia ini, dan bisa berkontribusi lebih terutama untuk umat muslimah, umat Islam, umat muslimah. Terima kasih semuanya ya. Wassalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, teman-teman, di sana Bu Ana menjelaskan kenapa dia baru mengungkapkan sekarang. Ya, teman-teman, sebenarnya gini ya. Kalau saja ya Bu Ana itu mengungkapkan di tahun misalkan ya, di tahun 2020 misalkan atau 2021 awal misalkan, Bu Ana itu atau 2019 Bu Ana itu akan dianggap sebagai pemfitnah atau perusak nikah orang lain atau bla 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 bla.
dan mungkin Bu Ana akan rame-rame dihujat oleh banyak netizen. Karena apa? Dukungan ke Yusuf Mansur pada saat itu masih banyak. Walaupun di 2019 itu waktu Yusuf Mansur menangis-nangis, semacam menangis Bombay itu karena ulama dipelototin kayak gitu. Tapi itu sama orang lain itu udah mulai udah mulai dianggap tangisan bohong gitu. Itu 2019 sudah mulai seperti itu. Dan di 2019 banyak juga yang menghujat dia. Tapi secara pandangan orang tentang Yusuf Mansur sendiri, tentang dalam kata lain disebut Ustadz itu tidak berpengaruh terhadap perilaku Yusuf Mansur yang terbongkar ini nantinya gitu. Sehingga ketika nanti Bu Ana pada saat itu 2019 atau 2020 dia mengungkapkan itu, Bu Ana itu akan mengalami, menurut saya akan pengalaman shocknya akan lebih besar daripada sekarang. Walaupun tadi diungkapkan bahwasanya ada yang menghujat, tapi saya rasa yang menghujat nggak banyak sih menurut saya. Karena memang sekarang buzzernya Yusuf Mansur itu ya cuma sedikit lah gitu, nggak banyak gitu. Ya cuma berapa gelintir orang, mereka juga jadi buzzer juga mungkin ya mikir-mikir kali ya. Karena resiko gitu kalau misalkan dia jadi buzzer itu. Kalau sampai gagal atau bagaimana, pasti ya resikonya lebih berat gitu. Nanti dimarahin Yusuf Mansur atau gimana, atau misalkan nanti malah jadi blunder ya itu kan, karena Yusuf Mansur sedang kampanye gitu. Kalau misalkan ini nanti dikomentari, itu malah semakin booming gitu. Yusuf Mansur akan semakin mengambil resiko itu gitu. Dan itu nggak baik buat dia, menurut pemikiran saya seperti itu ya. Sehingga Yusuf Mansur sendiri sekarang itu nggak berkomentar sama sekali dan nggak muncul di media secara langsung gitu ya, undang media lah, press conference lah atau apalah, enggak. Saya yakin kalau misalkan Yusuf Mansur muncul di media, itu akan ditanya, ini benar nggak Bu Ana seperti ini? Nah, ini yang sangat dihindari sama Yusuf Mansur, karena klarifikasinya ini masih panjang. Dan saya untuk hal-hal yang sifatnya privasi atau apa gitu, sebenarnya saya sudah mendengar itu gitu. Cuma ya itu sekali lagi bahwasanya privasi itu bukan tidak boleh diungkapkan, tapi itu lebih bersifat pribadi gitulah. Jadi tidak baik untuk diungkapkan. Nah, cuma hal-hal yang terkait dengan bagaimana Bu Ana survive itu yang kata-kata Bu Ana itu menurut saya itu ya baik sih. Nah, cuma ini nggak akan cukup untuk menghentikan Yusuf Mansur atau untuk meminta Yusuf Mansur bertanggung jawab terhadap para karyawannya yang misalkan yang nggak dibayar, atau terhadap model investasinya yang merugikan banyak orang, atau yang sekarang ramai itu Kesha Al-Mansur itu yang ada kaitannya dengan Yusuf Mansur ya teman-teman. Nah, saya punya catatan di sini ya teman-teman. Nanti teman-teman akan saya bongkar catatan di sini tentang hubungan Arab ini dengan Yusuf Mansur sih sebenarnya kayak gitu ya. Tapi kita tunggu dulu videonya yang akan saya rilis mungkin di beberapa minggu ke depan. Dan itu ya kita akan lihat lah, pokoknya akan semakin seru ya teman-teman. Nah, cuma teman-teman harus sabar bahwasanya ketika karena ini musim kampanye, laporan itu tidak serta-merta diterima gitu. Jadi kalau misalnya laporan perdata atau pidana di perdata di pengadilan itu nggak masalah ya, tapi kalau pidana itu sesuai dengan instruksi kejaksaan ya, sementara itu bukan nggak diterima tapi tidak ditindaklanjuti, menurut saya seperti itu. Jadi ya nggak masalah karena kampanyenya cuma sebentar kan. Nah, saya punya program untuk bukan kampanye, survei elektabilitas Yusuf Mansur di Jakarta Timur ya. Kita lihat dulu, kita lihat nanti ya teman-teman videonya bagaimana, hasilnya seperti apa, dan ya sampai jumpa di minggu depan nanti ya untuk video ini ya.
Sampai sini jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.